Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dayana Manjani, saya mahasiswa jurusan Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan publikasi dalam mata kuliah dokumentasi dan publikasi PR digital. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai perencanaan. Perencanaan merupakan proses untuk mengartikan suatu tujuan organisasi, membuat sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam perencanaan merupakan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi, dalam perusahaan biasanya menentukan visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan perencanaan ini termasuk di dalamnya adalah menentukan cara-cara atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Lalu publikasi. Publikasi merupakan menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan atau kebijakan perusahaan maupun organisasi yang harus diketahui oleh publik melalui berbagai media. Yaitu publikasi itu biasanya menyebarkan informasi yang terdapat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dalam perusahaan biasanya bisa dengan annual report, yaitu memberitahukan informasi mengenai saham atau keuntungan atau produk yang akan di-launching oleh perusahaan. Jadi perencanaan publikasi itu adalah merupakan proses dasar manajemen untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai, terutama untuk tujuan publikasi. Yang harus diperhatikan dalam perencanaan publikasi yaitu media, isi, khalayak, kemasan, dan metode distribusi. Dalam perencanaan publikasi, mengapa media harus diperhatikan? Karena media merupakan penentu alat tugas PR yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menjangkau audiens. Jadi pemilihan media itu sangat mempengaruhi sampainya pesan kepada khalayak. Hal yang harus diperhatikan untuk pemilihan media yaitu ketepatan pemilihan media sebagai alat komunikasi, yaitu mungkin jika akan disebarkan untuk pelosok desa mungkin bisa dengan media cetak atau radio, bisa dengan televisi, untuk generasi Z bisa dengan media sosial seperti itu. Memiliki kredibilitas penyampaian pesan yang lebih luas, yaitu media tersebut tidak berbatas pada wilayah dan waktu biasanya, dan memiliki keserempakan. Ketika media itu disebarkan, khalayak semua orang dapat melihat informasi tersebut, terutama tujuan yang menjadi tujuan dalam perusahaan. Dalam media, yaitu pilihannya ada media cetak, ada media televisi, ada media radio, ada media luar ruang, dan media lini bawah. Selanjutnya, perencanaan publikasi mengenai isi. Isi merupakan hal yang akan disampaikan kepada khalayak. Isi harus sampai kepada khalayak dengan cara yang ekonomis dan berdampak. Jadi, sebagai seorang PR, kita harus merencanakan bagaimana pesan yang disampaikan itu tidak memakan biaya yang banyak, namun isi dan tujuan dari maksud informasi tersebut dapat sampai dan diterima dengan baik oleh khalayak. Yang harus dihindari dari isi adalah kadaluarsa, yaitu pesan atau informasi yang sudah terlalu lama, yang sudah tidak layak untuk ditayangkan atau backdate. Yang kedua, menduplikasi penelitian sebelumnya. Jadi isi tersebut terutama ketika kita akan menginformasikan sebuah karya ilmiah mungkin. Jadi itu tuh karya ilmiahnya sudah dipakai atau sudah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti sebelumnya. Yang ketiga adalah kesimpulan tidak dapat terima, yaitu hal-hal yang tidak logis, yang tidak sesuai dengan realita. Yang harus diperhatikan atau isi yang dapat diterima dengan baik oleh khalayak yaitu pesannya jelas, mudah dimengerti oleh khalayak, dan juga dibangun dengan logis. Yang ketiga adalah perencanaan publikasi mengenai khalayak. Khalayak merupakan pengguna media dengan pola pikir, penggunaan, ketersediaan, gaya hidup, dan rutinitas yang sama.
Ciri khas khalayak ada 4, yaitu orang berkumpul yang memperhatikan representasi media atau produk tertentu. Jadi ketika ada seorang komunikator, ada khalayak yang langsung memperhatikan penjelasan mengenai informasi atau produk tersebut. Yang kedua, penonton yang berbicara pada konten yang dibentuk oleh komunikator. Itu merupakan biasanya terjadi pada YouTuber atau pembuat konten yang ditayangkan secara live. Yang ketiga, penonton yang mengalami kejadian langsung. Yang keempat, ada penonton yang mendengar karena perspektif khalayak yang terbawa suasana. Jadi ketika kita menghadapi orang, yaitu menghadapi penonton yang dia tuh habis menonton suatu kegiatan atau suatu event. Nah, orang tersebut tuh saking antusiasnya dia menceritakan kembali kepada kita mengenai acara tersebut gitu. Jadi secara tidak langsung orang tersebut juga menyampaikan informasi atau menyampaikan isi dari acara tersebut kepada kita. Jadi secara tidak langsung informasinya sampai kepada kita walaupun kita tidak ada di tempat tersebut gitu. Yang keempat, perencanaan publikasi mengenai kemasan. Di sini, kemasan merupakan sistem terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Pengemasan tidak hanya terbatas pada informasi, namun juga pada dokumentasinya. Jadi biasanya di yang kita tahu, pengemasan merupakan suatu pembungkus produk yang isi dari di kemasan tersebut ada informasi, ada cara pakai. Jika itu produk, ada cara pakai, ada ingredients, bahan-bahan yang digunakan, ada efek samping, seperti itu. Kualitas pengemasan tidak dilihat pada peningkatan nilai isi informasinya, melainkan pada sisi pemanfaatannya. Agar kemasan informasi berguna, maka kemasan informasi dibuat berdasarkan jenis dan kebutuhan pengguna. Dalam publikasi, biasanya tergantung ya, jika publikasinya ini produk, bisa kemasan itu berbentuk suatu barang, suatu box mungkin. Atau ketika itu informasi, mungkin kemasannya dalam pemilihan media tersebut. Jadi bisa menggunakan media sosial atau bagaimana caranya agar publikasi ini bisa menarik minat dari khalayak. Seperti itu. Lanjut mengenai perencanaan publikasi dalam metode distribusi. Metode distribusi dalam perencanaan publikasi merupakan tahap perencanaan yang mengarahkan pada penyampaian informasi atau pesan khalayak dengan berbagai cara. Jadi bagaimana cara kita untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada khalayak, terutama khalayak yang menjadi tujuan kita untuk diberikan informasi seperti itu. Beberapa cara distribusi, yang pertama adalah publikasi serentak. Penyebaran pesan dilakukan bersamaan di beberapa tempat, berbeda dengan waktu yang sama. Biasanya ini terjadi ketika kita posting, jadi postingan itu langsung bisa diterima di semua wilayah dengan waktu yang sama. Publikasi berurutan biasanya terjadi dalam kelompok organisasi dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Jadi yang berurutan ini ketika kita ada informasi dari atasan turun ke misalnya owner, dari owner turun ke manajer, dari manajer turun ke staff, dan selanjutnya seperti itu. Dan ada metode kombinasi. Jadi ada sebagian yang disebarkan secara serentak dan ada yang disebarkan secara distribusi per individu. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah tugas seorang humas yang akan mempublikasikan informasi terletak pada pemilihan media yang akan digunakan untuk penyebaran informasi. Media tersebut harus menjangkau seluruh tujuan atau target yang akan menerima informasi. Selain pemilihan media, tentu saja isi dari informasi tersebut juga harus memiliki strategi agar pesan yang sudah disampaikan dapat terdistribusikan dan dapat menarik perhatian khalayak. Informasi yang diterima khalayak dapat diterima sesuai dengan tujuan awal penyebaran informasi tersebut. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon kritik dan sarannya ya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.